Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, cara tubuh mengolah udara bersih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. 2. Dengan membuat bagan, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pernapasan pada manusia. 3. Dengan melakukan praktek, siswa mampu menyanyikan lagu gugur bunga dengan benar. 4. Dengan menyimak penjelasan guru dan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu bernafas? Ya, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen di dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma, seperti yang ada di gambar. Kalian bisa memperhatikan gambar ya. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Saat kita menghirup udara, diafragma menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Pernapasan itu ada dua anak-anak. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi karena aktivitas otot antar tulang rusuk. Apabila otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk akan terangkat dan volume rongga dada akan membesar. Keadaan ini akan menyebabkan penurunan tekanan udara di dalam paru-paru, sehingga udara luar yang kaya oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Proses inilah yang sesungguhnya disebut dengan inspirasi pada pernapasan dada. Apabila otot antar tulang rusuk relaksasi kendor, yang terjadi adalah tulang-tulang rusuk menekan dan mengakibatkan ruang rongga dada mengecil, sehingga mengakibatkan tekanan udara di dalam paru-paru pun meningkat, sehingga udara dalam paru-paru yang kaya karbon dioksida terdorong keluar. Proses ini dikenal dengan ekspirasi pada pernapasan dada. Selanjutnya, pernapasan perut. Anak-anak, terjadinya pernapasan perut disebabkan oleh adanya aktivitas otot-otot diafragma, yaitu bagian yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Hal ini akan mengakibatkan ruang rongga dada membesar, sehingga tekanan udara di paru-paru menurun dan akan mengakibatkan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Proses ini disebut inspirasi pada pernapasan perut. Dan apabila otot diafragma mengendur atau relaksasi, mengakibatkan ruang rongga dada mengecil dan mengakibatkan tekanan dalam paru-paru meningkat. Keadaan ini mengakibatkan udara dalam paru-paru akan terdorong keluar. Peristiwa ini disebut ekspirasi pernapasan perut. Sampai di sini bisa dipahami kan ya anak-anak? Selanjutnya, bernafas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernapasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan pernapasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernapasan dengan lebih baik. Pengaturan pernapasan sangat diperlukan, misalnya pada saat kamu menyanyi. Ayo, siapa yang punya cita-cita ingin jadi penyanyi? Sebelum kita latihan menyanyi, mari kita ingat lebih dahulu ya anak-anak tentang tangga nada minor. Tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1,1,5, 1,1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Tangga nada minor harmonis digunakan untuk menghasilkan harmoni karena tangga nada tersebut mengandung chord dominan utama dan subdominan minor. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut. 1. Lagu bersifat sedih. 2.
2. Lagu kurang bersemangat. 3. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada la, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada mi dan la. Nah, contoh lagu yang menggunakan tangga nada minor harmonis adalah lagu Gugur Bunga. Kalian bisa simak pada buku siswa kalian masing-masing. Kalian hafalkan ya, nanti kita praktekkan menggunakan recorder atau pianika. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Kalian bisa mempraktekkan dengan recorder atau pianika sendiri. Dan tugas selanjutnya, kalian cari bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan pada manusia. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga jarak, dan jaga kesehatan, serta tetap belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bintang-bintang hebat kelas 5? Pada hari ini kita akan belajar matematika mengenai satuan waktu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp dan buku pembelajaran, siswa dapat mengetahui penulisan satuan waktu dengan benar. Yang kedua, setelah penugasan jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp dan buku pembelajaran, siswa dapat mengkonversi satuan waktu dengan benar. Yang ketiga, setelah pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp dan buku pembelajaran,
siswa dapat mengerjakan soal yang berhubungan dengan satuan waktu dengan benar. Nah, anak-anak, kalian masih ingat mengenal satuan waktu? Satuan waktu itu ada banyak, diantaranya detik, menit, jam, triwulan, semester, tahun, hari, minggu, bulan, lustrum, windu, abad, dan lainnya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang satuan waktu, detik, menit, dan jam. Berbicara tentang jam, kalian masih ingat bagian jam dan fungsinya? Ada jarum pendek untuk menunjukkan jam, jarum panjang untuk menunjukkan menit, dan jarum panjang lagi untuk menunjukkan detik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya di kelas 2, kalian telah belajar membaca dan menulis jam. Nah, pada gambar jam yang ada, jarum pendek menunjukkan ke angka 3, jarum panjang menuju ke arah angka 12, maka dibaca pukul 3. Ditulis 03.00. Anak-anak, sehari semalam ada 24 jam. Nah, dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu diteruskan ke pukul 13.00 yang artinya jam 1 siang, hingga pukul 24.00 yang artinya jam 12 malam. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar konversi satuan waktu. Kalian masih ingat? 1 menit adalah 60 detik, 1 jam 60 menit, dan 1 jam 3600 detik. Pada jembatan konversi, kalian bisa belajar dari jam menuju menit, maka akan dikalikan 60. Begitupun dari 1 menit menuju ke detik, itu dikalikan 60. Nah, kebalikannya, jika detik menuju ke menit, maka dibagi 60. Dan dari menit ke jam dibagi 60. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita latihan contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah 2 jam akan kita jadikan beberapa titik-titik menit. Masih ingat ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Maka 2 jam berarti 2 kali 60 menit, yaitu 120 menit. Yang kedua, 1 jam 20 menit akan kita rubah ke detik. 1 jam adalah 3600 detik, maka 1 kita kalikan 3600 ditambah 1 menit adalah 60 detik, maka 20 menit kita kalikan 60. Jadi di sini 3600 detik ditambah 1200 detik. Hasilnya adalah 4800 detik. Contoh soal yang ketiga, 300 detik kita rubah menjadi titik-titik menit. Kalian masih ingat 1 detik dijadikan menit, maka dibagi 60. Jadi 300 dibagi 60 menit adalah 5 menit. Nah, kalian nanti bisa mengerjakan contoh soal yang lain di buku pembelajaran kalian. Karena pada materi satuan waktu ini nantinya akan dilanjutkan kembali untuk belajar materi kecepatan. Nah, agar nanti kalian lebih paham tentang satuan waktu, Bu Guru sudah memberikan 5 contoh soal. Nanti kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, bisa kalian foto, kemudian hasil jawabannya dikirimkan ke WA grup kelas kalian masing-masing. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga jarak dan jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 5? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat.
Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, pembelajaran kelima. Muatan pelajaran IPA, SPDP, dan Bahasa Indonesia. Anak-anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah baiklah anak-anak, untuk muatan pembelajaran IPA, kita akan belajar nama dan penyebab gangguan pada peredaran darah manusia. Nanti kalian simak gambar-gambar jenis penyakit berikut ini. Kanker koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah dalam jantung. Biasanya penyumbatan dalam pembuluh darah itu disebabkan oleh lemak. Yang kedua, varises. Varises penyebabnya adalah tekanan darah yang terlalu besar dan jumlah darah yang dipompa oleh jantung terlalu banyak. Biasanya varises itu terjadi pada bagian betis. Contoh penyakit yang ketiga adalah hipertensi. Ini banyak dialami oleh masyarakat. Hipertensi itu penyebabnya adalah karena kita terlalu banyak makan makanan yang berlemak, merokok, banyak minum alkohol, sehingga tekanan darah itu di atas tekanan darah normal. Yang keempat, anemia. Anemia penyebabnya diantaranya akibat kecelakaan atau luka di bagian luar dan dalam tubuh, serta kekurangan produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat gizi. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita, diawali dengan melaksanakan kebiasaan hidup yang sehat. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran yang kedua adalah SPDP. Silahkan kalian lihat tayangan gambar berikut ini. Setelah kalian melihat tayangan gambar, kalian bisa melihat ada gambar-gambar tarian daerah. Yang pertama ada contoh tari topeng dari Betawi. Yang kedua ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada tari piring dari Sumatera Barat. Nah, anak-anak, setelah melihat gambar tadi, kita akan mempelajari properti tari. Properti tari adalah perlengkapan tari yang tidak termasuk kostum dan tidak termasuk perlengkapan panggung. Tetapi perlengkapan properti ini merupakan perlengkapan penari dalam tariannya. Misalnya ada kipas, ada pedang, ada tombak, panah, topeng, serta selendang. Nah, properti merupakan salah satu unsur pendukung dalam tari. Ada tari yang menggunakan properti dan ada tari daerah yang tidak menggunakan properti. Tarian daerah yang satu dengan daerah yang lain itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga properti yang digunakan pun berbeda pula. Nah, guru akan menampilkan kembali macam-macam jenis tarian. Nanti kalian analisis ya, kira-kira properti apa saja yang digunakan dalam tarian berikut ini. Ada 6 gambar ya anak-anak. Kalian bisa diskusikan dengan orang tua di rumah, kira-kira properti apa saja yang digunakan dalam tarian-tarian tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang
macam-macam jenis pantun. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun mempunyai bait. Setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat adalah isi. Satu baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun memiliki sajak A, B, A, B atau A, 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 A. Anak-anak hebat kelas 5, hari ini kita akan belajar contoh membuat pantun berbalas dengan teman. Contoh pantun berbalas bisa kalian simak pada layar sebagai berikut. Pantun berbalas kita baca bersama-sama. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Pantun balasannya kalian bisa baca. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Oke lah kawan, ayo bergerak, satu roda sesuka hati. Itu adalah contoh pantun berbalas dengan tema olahraga. Anak-anak, dari contoh pantun berbalas yang tadi Bu Guru bacakan, nanti kalian mencoba latihan menuliskan kembali contoh pantun berbalas dengan teman tema olahraga. Boleh juga nanti kalian berdiskusi dengan orang tua di rumah. Nah, anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian. Hari ini kita sudah belajar banyak dari mulai jenis-jenis penyakit yang menyerang gangguan peredaran darah manusia, ada jenis tarian dan propertinya, serta belajar membuat pantun berbalas dengan teman. Nanti setelah ini kalian mengerjakan lembar kerja dan soal-soal evaluasi yang sudah Bu Guru bagikan linknya seperti di bawah ini. Ada juga kuis kahot, pinnya juga sudah Bu Guru bagikan. Ini pinnya. Nanti dengan dibimbing oleh orang tua kalian kerjakan, kemudian kalian bisa mengumpulkannya melalui nomor WA masing-masing pada guru kelas. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Tetap belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bintang-bintang hebat kelas 2? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran ketiga, muatan pelajaran, 1, SPDP, 2, Bahasa Indonesia, 3, Matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1, setelah mendengarkan rekaman lagu menggunakan aplikasi WhatsApp dan buku pembelajaran, siswa dapat menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu berbirama 2 atau 3 secara benar. 2. Melalui penugasan membaca teks menggunakan aplikasi WhatsApp dan buku pembelajaran, siswa dapat menuliskan minimal 3 kalimat isi teks yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa tulis secara tepat. 3. Setelah mengamati gambar dan benda di sekitar siswa, siswa dapat memutuskan ruas garis yang membatasi model bangun datar dengan benar. Untuk pembelajaran yang pertama, muatan pelajaran SPDP, kita akan mendengarkan rekaman lagu Membuang Sampah ciptaan A.T. Mahmud. Kalian perhatikan tanda hijau yang tebal berarti dinyanyikan keras. Tanda hijau yang bergelombang berarti dinyanyikan lembut, dan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nanti kalian bisa mengulang kembali
mendengarkan lagu di alamat link yang sudah Ibu cantumkan di bawah teks lagu. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nanti kalian menyanyikan lagu, kemudian direkam oleh orang tua. Voice note bisa dikirimkan ke nomor WA guru masing-masing. Pembelajaran yang kedua adalah bahasa Indonesia. Kita akan menuliskan kalimat berdasarkan teks yang sudah Bu Guru kirim. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Dari teks yang sudah kalian baca, temukan apa isi teks yang telah kamu baca. Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Nanti dengan bimbingan orang tua, jawaban kalian tuliskan pada lembar kerja, kemudian difoto dikirimkan ke WA guru kelas. Setelah mempelajari muatan SPDP dan Bahasa Indonesia, untuk muatan matematika, kalian temukan ruas-ruas garis pada berbagai bentuk bangun datar di sekitar rumah. Nanti kalian perhatikan berbagai bentuk bangun datar yang ada di rumah kalian, seperti yang sudah Bu Guru contohkan, dan kalian isi di lembar kerja. Apa bentuk bangun datar yang ada di rumah kalian? Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga jarak dan jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran keempat, muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran 1. Melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi WhatsApp dan buku pembelajaran, peserta didik dapat memberikan minimal 3 contoh sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Dengan mengamati pantun pada teks WhatsApp, peserta didik dapat menganalisis amanat pantun yang disajikan secara tertulis dengan benar. 3. Melalui pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi WhatsApp dan buku pembelajaran,
siswa dapat menyebutkan aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Untuk muatan pelajaran PPKN, kita akan belajar jenis-jenis tanggung jawab. Silahkan dengan didampingi oleh orang tua, kalian baca artikel yang sudah Bu Guru kirim lewat WhatsApp group. Jenis-jenis tanggung jawab diantaranya ada tanggung jawab terhadap Tuhan, tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Kalian juga bisa membuka buku siswa tema 4, halaman 73, kelas 5, atau bisa melihat video di alamat link yang sudah Bu Guru cantumkan. Nanti setelah itu kalian mengerjakan lembar kerja dengan didampingi oleh orang tua dan dikumpulkan dengan cara difoto, dikirim melalui WhatsApp guru kelas. Tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah diantaranya ada belajar dengan tekun, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti acara-acara di sekolah, dan berperan serta dalam pemilihan tua kelas. Muatan pelajaran yang kedua adalah pantun. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam membuat pantun. Yang pertama, mengetahui ciri-ciri sebuah pantun. Menentukan topik atau tema terlebih dahulu. Menentukan jenis pantun yang akan dibuat. Misalnya, pantun teka-teki, pantun agama, pantun nasihat, dan sebagainya. Membuat terlebih dahulu isi pantun, kemudian baru mencari sampiran yang sesuai. Contohnya, membuat isi pantun. Jika hati terasa tak tenang, obatilah dengan sembahyang. Membuat sampirannya, misalnya, pergi ke hajatan biar dapat jenang, tergurat pesona kembang mayang. Kemudian, pantun tersebut digabung menjadi pergi ke hajatan biar dapat jenang, tergurat pesona kembang mayang. Jika hati terasa tak tenang, obatilah dengan sembahyang. Keterangan, pantun tersebut termasuk pantun agama, mempunyai sajak A, terdiri dari 4 baris. Baris pertama ada 12 suku kata, baris kedua ada 10 suku kata, baris ketiga ada 10 suku kata, baris keempat ada 9 suku kata. Dan amanat pantun di atas adalah pesan untuk selalu bersembahyang agar hati menjadi tenang. Anak-anak, dengan didampingi oleh orang tua, kalian bisa melihat materi tentang pantun di alamat link yang sudah Bu Guru cantumkan. Dan untuk mengerjakan lembar kerja, kalian bisa melihat buku siswa tema 4 kelas 5, halaman 75-76, dan ada juga di LKS Persada halaman 47. Silahkan nanti kalian mengerjakan lembar kerja, kemudian dikumpulkan dengan cara difoto, dikirimkan ke nomor WhatsApp guru kelas. Selanjutnya, muatan pelajaran IPS, di situ ada gambar interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Gambar yang pertama adalah gambar masyarakat sedang melakukan jalan sehat. Kemudian, setelah jalan sehat, melihat tontonan kesenian daerah. Nah, kalian bisa buka buku siswa tema 4 halaman 77 untuk membaca lebih lanjut. Dan dalam mengerjakan lembar kerja, nanti dengan didampingi oleh orang tua, kalian bisa buka buku siswa tersebut halaman 77. Untuk tugas yang sudah selesai, nanti difoto, dikirimkan ke nomor WA guru kelas. Anak-anak tetap semangat belajar, jaga jarak dan jaga kesehatan, belajar dari rumah dengan didampingi oleh orang tua. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.